Halo guys, ini gue mau tutor uh, runningan Hackcrash Steady ya. Kalau unsteady kalian nonton tutor YouTube juga aja, nanti dikasih ya linknya. Kalian buka Hackcrash ya. Terus new project dulu. Terus enter. Oke, terus kalian lihat dulu SI unitnya itu di option. Unit system. Kalau ini sistem internasional metric system, oke. Terus kalian ke ResMapper. Terus kalian set projection dulu. Ini project filenya kalian masukin das kalian ya. Ini gue pakai data TA gue ya, pakai das TA gue nih. Apply terus oke. Terus kalau udah set projection, kalian ke tirennya hidupin. Terus kalian ini klik kanan, terus create a new rise tiren. Klik plus. Terus kalian masukin tiren yang kalian pakai. Tunggu. Ini tunggu aja ya, nanti kalau udah tulisan ada tiren komplit kalau nggak salah. Nah, kalau ini udah tiren komplit, close. Terus kalian klik geometri ini, checklist, terus diklik kanan, create a new geometry. Terus kalian kasih nama sungainya. Ini close. Terus klik sungai yang ada namanya tadi, terus edit geometry. Terus ada ini kan, ada river cross section dan lain-lain. Kita ke river dulu. Di checklist rivernya. Sorry sebelumnya itu kalian masukin di ini dulu, di map layernya kalian checklist, terus klik kanan, terus create a new raster layer, ini nih, reference layer, add reference layer. Nah terus kalian masukin sungainya ya. Nih kok sungai fix, terus nih garis hitam ini kan, ini di tengah sungainya. Terus kalian ke sungai tadi, klik edit geometry, terus kalian klik river, kalian edit di rivernya ini. Nah di rivernya ini kalian gambar ulang. Misalkan ini titik hulunya ya, kalian dimana mulainya, kalian agak lebihin dikit aja nggak apa-apa. Terus kalian gambar lah ini. Buat gambarnya ini yang penting dia di
di tengah-tengah sungai aja sih, dia nggak harus ikutin, dan dia harus ikutin ini ya, bentuk sungainya gitu. Tapi kalau misalkan kayak harus banget dengan garis sungainya ini, nggak harus. Misalkan dia garisnya itu ke kanan atau ke kiri, misalnya ada cabang gitu kan, jadi ke kanan apa ke kirinya ikutin aja sama garis sungai kalian. Ini kalau misalkan salah, Ctrl Z aja bisa. Dan itu juga nggak harus deket-deket sih, kayak titik-titiknya ini. Ini juga sampai ke hilir sungai kalian ya, ininya gambar garis sungainya. Terus river name-nya terserah kalian sih, kok gue ini aja. Oke. Terus kalian save dulu ini, klik yang stop editing ini, terus yes, terus klik kanan lagi di river ini, edit geometry, terus bank line. Nah, di bank line ini kalian gambar juga kayak tadi, tapi kalian gambarnya itu dari sisi kirinya sungai. Misalkan hulunya kan di sini nih, berarti kirinya itu kan daerah sebelah sini, berarti dari sebelah sini yang digambar. Kalau misalkan hulunya itu di sini, berarti kirinya itu yang ini kan, berarti dimulainya dari sini gitu. Kalau ini kan sungainya hulunya di bawah kan, terus nanti ke atas gini. Nah, itu sisi kirinya sebelah sini, berarti nanti kalian gambarnya dari sebelah kiri ini dulu. Terus nah, kalau untuk bank line-nya ini dia di pinggir si sungainya tuh. Nah, untuk gambarnya juga kalau bisa pasin sama si ijo-ijo ini ya. Ini gue contohin, pokoknya nanti kalian gambarnya dari hulu sampai ke hilirnya si sungai ya. Nah, kalau misalkan ada cabang kayak gini, dia paling ini, ambil sisi paling kirinya kan, nanti dia di sini ketemu lagi gitu, ada pulau di tengah-tengah gini, ambil dari terluarnya gini. Nah, terus untuk stopnya itu klik 2 kali. Klik kiri 2 kali dah. Nah, ini kalian lanjutin sampai hilirnya ya. Nah, terus gue lanjutin sisi sebelah kanannya dulu. Terus ini kan udah selesai bank line-nya, kalian save dulu. Terus lanjutnya ke flow patch. Nah, flow patch ini dia bagian terluar dari si garis sungainya ini, dari pinggir sungainya.
Nah, itu untuk seberapa jauh jaraknya dari si garis ini ke flow patch-nya ini, itu sebenarnya kira-kira kalian aja. Nah, nanti garis flow patch ini dia mempengaruhi dari persebaran banjirnya. Terus semakin kalian, misal kan semakin deket sini, semakin deket dengan garis pinggir sungai yang merah ini, dengan bank line ini, nanti WSE depth dan velocity-nya itu mempengaruhi. Jadi kalau misalkan kalian makin jauh, dia bakalan WSE-nya bakalan lebih rendah, terus velocity-nya bakalan lebih kecil, karena kan dia nyebarnya kemana-mana kan, ke terluarnya. Kira-kira aja menurut kalian kalau misalkan banjir di daerah sungai itu kira-kira sebarannya tuh sampai ke daerah mana ya gitu. Kira-kira berapa jaraknya dari si bank line ini ke flow patch-nya. Terus kalau gue udah buat aja segini ya. Nah, ini edit dulu nih, edit. Dia semakin kecil nanti depth-nya semakin tinggi. Nah, pokoknya semua garis bankline atau flow patch-nya ini tetap lanjutin sampai ke hilirnya ya, ke muaranya si sungai. Terus sama aja, tadi mulainya dari sisi kiri baru ke sisi kanannya juga. Terus udah selesai, terus kalian save dulu. Nah, selanjutnya itu kalian edit geometri lagi di rivernya, kalian buat cross section dari si sungainya. Nah, untuk cross sectionnya ini, jarak antar cross sectionnya itu juga mempengaruhi WSE, depth sama velocity dari si bagian si cross sectionnya itu. Misalkan ini gue taruh crossnya segini ya, klik kiri 2 kali buat stop, buat mutusin dari sini ya. Terus misalkan nih gue tiba-tiba buatnya di sini, sebenarnya nggak apa-apa gitu, cuman nanti di sini itu velocity, depth sama WSE-nya itu bakalan lebih kecil gitu. Walaupun di hulu ini nanti besar, terus makin lama makin ujung juga makin kecil gitu. Kalian bagi cross sectionnya kira-kira aja. Kalau bisa di setiap di setiap belokan sungai itu ada cross sectionnya gitu. Kalau misalkan sungainya lurus nggak apa-apa deh, dibagi 2, dari awalnya yang lurus sampai yang ujungnya yang lurus tiba-tiba bercabang. Oke, ini kan ada cabangnya ya, udah berarti buat aja di sini. Nah, tapi narik cross sectionnya ini dari garis terluar si flow patch ini ke luar flow patch yang sisi sebelah kanan. Terus di sini juga kalian buat di bagian hilirnya si sungai, nanti kalian buat juga ya. Nah, kalau udah selesai kalian stop editing lagi, yes, di save. Terus ini klik file, terus save, ini close dulu, terus nanti di edit, terus ke geometric data, kalian file, open geometry data. Ini geometri yang kalian buat tadi ya, masukin sungai. Oke. Terus nah, ini kan ada cross sectionnya ya di sini. Karena nggak gue buat sampai sini, berarti nanti punya kalian pokoknya dari hulu sampai hilir dibuat ya. Terus kalian masukin nilai meaning di tabel, terus meaning and or k value. Nah,
Terus kalian klik N ini, set value. Ini masukin aja ya meaning kalian berapa, jangan samain punya gua, samain meaningnya yang kalian pakai di steady sama unsteady-nya harus sama meaningnya. Terus oke. Terus ini oke. Terus kalian save geometry data. Ini kalian cek lagi nilai meaningnya tadi udah masuk belum ke sini. Nih nilai n value ini 0,023. Kalau udah close. Terus ini juga tadi udah di save lagi. Terus ini close. Nah, nanti kalau misalkan geometrinya udah masuk, itu ada tulisan di sininya geometrinya apa, judulnya tadi sungai kan. Terus kalian edit lagi ke steady flow. Sekarang kan kita mau steady flow data kan, si HST kan. Nah, kalian klik steady flow data. Nah, ini PF1 ini masukin data debit kalau ulang kalian yang 25 tahun berapa. Nah, karena kita cuma 25 tahun doang, berarti enter atau edit number of profile-nya itu 1. Tapi kalau misalkan kita mau 7 kala ulang, kalian buat ini 7 gitu. Dari kalau 2, 5, 10, 20, 25, 50, 100 gitu. Tapi karena kita cuma kalau ulang 25 tahun doang, kalian buat aja di sini 1. Terus kalian ganti ini PF1 ini di option edit profile name, kalian ganti key 25. Oke. Nah, key 25 nya ini kalian isi debit kala ulang. Nah, ini gue pakai kala ulang 25 tahun yang terukur 2. Kalian copy di sini. Terus selanjutnya kalian reach boundary condition. Nah, di upstream itu di kondisi hulunya. Terus kalau di downstream itu kondisi di hilirnya. Karena di hulunya itu normal, gak ada pengaruh dari pasang surut, dan di hilirnya juga karena di Rexung ini kita nggak memperhitungkan pengaruh pasang surut, jadi kalian pakai tetap normal depth di dua-duanya, di kondisi upstream dan downstream. Kalau misalkan kalian di salah satu sisinya atau dua-duanya itu ada pengaruh pasang surut, misal nanti di tugas akhir kalian ada pengaruh pasang surut, itu kalian di downstreamnya itu dipakein rating curve kalau nggak salah ya. Nah, terus normal depth-nya kalian isi nilai slope itu atau nilai kemiringan itu kan elevasi hulu dikurang sama elevasi hilir dibagi panjang sungai kan. Nah, kalau di sini slope-nya yang gue pakai 0,000114. Oke, terus di dua-duanya di upstream sama downstream juga sama. Ini udah, kalau upstream downstreamnya udah oke. Terus kalian save flow data. Judulnya terserah kalian judulnya apa ya. Oke. Terus kalian silang. Selanjutnya itu kalian run. Nah, run-nya itu karena tadi yang di input itu steady flow, kalian lihat nih steady flow-nya udah masuk kan. Berarti run-nya steady flow analysis. Untuk ininya plan atau short ID-nya buat new plan, terus judulnya coba. Oke, ini terserah kalian sih file name sama short ID-nya mau disamain atau dibedain. Terus oke, terus plan sama short ID-nya disamain nggak apa-apa.
mau dibedain ya udah nggak apa-apa. Nah terus geometri filenya pastiin dulu itu geometri yang kalian pakai yang untuk direksung, terus steady flow filenya juga data kala ulang kalian. Terus untuk ini pakainya subcritical. Coba kalian subcritical itu dia yang biasa aja, yang normal. Terus kalau mix ini dia ada pengaruh pasang surutnya. Nah terus di optional program ini fluid mappingnya kalian checklist, terus kalian compute. Terus ini ditunggu aja. Nih kalau udah keluar gini finish steady flow simulation, kalian close, ini juga di close. Terus kalian ke ResMapper lagi. Setelah kalian ke ResMapper lagi kan udah ketemu lagi nih sama si bentukan terrain kalian, bentukan sungai, terus cross section dan lain-lain. Terus kalian ke result, checklist, terus plus, kalian coba ini juga kalian checklist. Ini tadi judul yang di plan kalian masukin tadi ya. Terus WS-nya kalian checklist, terus velocity-nya, depth-nya kalian checklist. Nah, untuk ngetahuin si kondisi hulu atau hilirnya itu sama kayak unsteady flow. Di profile line, terus kalian lihat, kalian gambar dulu, misalkan di sini kan hulunya di sini. Oke. Ini kita gantiin. Hulu, terus kalian klik kanan, terus ini ya plot profile detail. Kalian mau lihat WSE. Ini kalian lihat WSE-nya. Jadi dari sisi kiri sampai sisi kanannya si sungai itu WSE-nya sekitar segini. 7,26. Itu dengan kalau ulang 25 tahun. Sudah. Terus ya udah yang lain-lainnya juga kayak gitu sama, plot profile detail, terus ke velocity, terus kira-kira kecepatannya segini. Terus ke depth-nya segini. Kayaknya ini karena udah di daratan sih, udah kena daratan. Ini kan udah agak kena daratan. Jadi dia 0 tadi. Tuh, terus apa lagi ya? Udah deh. Terus nanti kalian taruhnya di hulu, di tengah-tengah sungai, sama di hilirnya si sungai ya. Tuh. Dari sini juga bisa lihat nih. Kalau kalian klik WSE-nya ini kalian bisa lihat di sini berapa, di sini berapa. Makin kesini kan makin turun tuh dia. Kedalamannya juga bisa lihat nih. Velocity-nya juga. Nah itu yang kata gue tadi, kalau misalkan di rivernya ini, yang pokoknya ini kan bank line kan. Nah flow patch-nya ini kan mempengaruhi tuh persebaran banjir kalian sampai mana gitu. Kalau semakin sempit kalian gambar ini, di sininya juga bakalan lebih sempit lagi gitu, bakalan lebih tinggi lagi dia di tengah-tengah ini. Jadi itu mempengaruhi. Jadi kira-kira aja kalian ya. Kayak ini nanti gambar bank line sama flow patch-nya dari hulu sampai ke hilir sungai kalian, sampai ke hilir sini ya. Tuh, terus buat cross-nya juga sama dari hulu sampai ke hilir kalian. Dan dari narik garisnya si cross section itu, aduh hilang. Kemana? Nah ini. Narik garis cross section itu
harus dari luarnya flow patch sampai keluar sisi luar sebelah kiri flow patch sampai sisi kanan sebelah flow patch juga, sisi luar flow patch gitu deh. Terus kalau udah selesai yang di SS itu grafiknya nanti masukin di laporan sama si petanya ini juga ya, peta sebaran banjirnya juga dimasukin ke laporan kalian. Oke deh, kalau ada, semoga bisa dimengerti ya tutorialnya. Dah, selamat sore.